pernyataan sikap dari KKNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap 12 permintaan Komite Khitah Nahdlatul Ulama 1926 tentang kebijakan IKN Ibu Kota Negara Baru, Jumat 4 Februari 2022 Masehi. Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara atau tanda kurung RUU IKN kurung tutup menjadi undang-undang hanya dengan waktu 42 hari, tercatat pada tanggal 18 Januari 2022. Menyikapi agenda kebijakan Ibu Kota Negara Baru oleh pemerintah RI yang berpotensi akan menghilangkan identitas Jakarta sebagai tonggak terpenting sejarah kemerdekaan Indonesia, bahkan lebih jauh lagi jika dirunut ke belakang, menghilangkan sejarah pembebasan oleh Fathahilah atau Sunan Gunung Jati atas penjajahan Portugis Jakarta yang dulu bernama Jayakarta, yakni Jaya yang berarti kemenangan, dan Karta adalah simbol dan kemenangan besar dunia, sedang Fathahilah adalah simbol kemenangan Nusantara. Fathahilah atau Sunan Gunung Jati adalah bagian dari Wali Songo yang telah meletakkan keberhasilan dakwah dan jihad di Nusantara, terutama di Jawa. Lalu diteruskan oleh Nahdlatul Ulama melalui para pendirinya, diantaranya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari dan Hadratus Syekh Mbah Wahab Hasbullah, hingga melahirkan resolusi jihad yang menjadi tonggak perlawanan terhadap penjajahan. Pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya itu telah menyebabkan syahidnya banyak para syuhada. Selain faktor sejarah di atas, kebijakan IKN baru berpotensi akan membebani rakyat karena menggunakan dana APBN. Selain itu, berpotensi menimbulkan dampak multi bidang yang bersifat sistemik, terutama kesulitan ekonomi rakyat akibat pandemi. Dengan melihat hasil kajian secara komprehensif dan mendalam, maka Komite Khitah Nahdlatul Ulama 1926 atau sering dikenal sebagai NU Khitah menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, dari aspek historis menolak pemindahan IKN karena akan menghilangkan identitas Jakarta sebagai simbol kemerdekaan Indonesia dan akan menghapus sejarah perjuangan dakwah dan jihad oleh Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati atau dikenal dengan nama Fathahilah yang telah membebaskan Jakarta atau Jayakarta dari penjajahan Portugis. Kemudian dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama bersama para pendirinya, diantaranya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari dan Hadratus Syekh Mbah Wahab Hasbullah, yang telah melahirkan resolusi jihad sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Kedua, dari aspek keuangan negara menolak pemindahan IKN karena akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang sehingga akan merugikan rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah RI akan menggunakan dana APBN sejumlah 53% untuk
membangun IKN baru ini, sementara sumber penerimaan APBN sangat mengandalkan hutang dan pajak. Diprediksi kebutuhan dana untuk membangun IKN semakin besar sebagaimana terjadi pada proyek dan proyek-proyek yang mangkrak sebelumnya. Ketiga, dari aspek ekosistem, menolak kebijakan pemindahan IKN karena akan semakin merusak ekosistem Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan sumber daya alam oleh korporasi-korporasi para oligarki sebagaimana yang telah disampaikan dalam sebuah kajian dan penelitian oleh Walhi. Keempat, dari aspek geologis, menolak kebijakan pemindahan IKN karena secara geologis daerah tempat IKN yakni Penajam, Pasir Utara adalah daerah yang rawan antara lain gempa bumi, banjir, lubang tambang yang menganga, daya dukung tanah yang lemah, ketersediaan air bersih yang kurang, dan kebakaran hutan sebagaimana diungkap oleh Andang Bakhtiar, anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI dalam penelitian dan disertasinya. Kelima, dari aspek kepentingan, menolak pemindahan IKN karena merupakan proyek yang syarat dengan kepentingan para pemilik modal, yakni mendapatkan kompensasi atas lahan yang digunakan untuk proyek-proyek pembangunan sarana prasarana IKN dan mendapatkan keuntungan dari penyewa dan penjualan aset-aset strategis di kawasan DKI Jakarta akibat kepindahan IKN baru. Keenam, dari aspek kepentingan asing, menolak pemindahan IKN karena adanya pelibatan pihak asing dalam pembangunan IKN akan merugikan Indonesia bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga akan menghilangkan kedaulatan negara. Sebagaimana informasi bahwa Menko Marves telah memilih konsultan dari China dan Jepang untuk membantu pekerjaan desain awal dan telah meminta raksasa investasi Jepang SoftBank Group berinvestasi senilai 77% kebutuhan total anggaran pemindahan IKN. Sementara itu, berdasarkan keterangan Kementerian PUPR bahwa China telah mencari peluang untuk merancang lanskap perkotaan dan pengelolaan air, sementara Amerika Serikat ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Bahkan secara spesifik, Menko Marves telah bertemu dengan Chief Executive Officer DFC, Lembaga Keuangan Pembangunan Pemerintah Federal Amerika Serikat, yang membantu memfasilitasi pembiayaan swasta untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ketujuh, dari aspek pertahanan, menolak pemindahan IKN karena membahayakan pertahanan negara. Sebagaimana hasil kajian pertahanan oleh lembaga pakar pertahanan menyebut bahwa Penajam, Pasir Utara di Kalimantan Timur akan sangat mudah diintervensi atau diinvasi melalui darat, udara, dan laut. Dibutuhkan biaya besar
dan waktu yang lama untuk membangun sistem pertahanan yang kuat untuk memberikan perlindungan keberadaan IKN baru. Kedelapan, dari aspek lawmaking proses, menolak dengan tegas Undang-Undang IKN secara total karena dinilai cacat formal maupun material, dan menuntut pencabutannya tanpa syarat melalui gugatan judicial review. Pencabutan ini sebagai cermin tidak urgennya dan tidak layaknya rencana pemindahan ibu kota negara saat ini, serta banyaknya madorot baik secara dimensi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan internasional. Kesembilan, dari aspek keuangan, syariah meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan pembangunan berbasis hutang ribawi yang tidak akan memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Mega proyek kepindahan IKN yang diduga kuat akan membebani APBN dengan pertumbuhan hutang yang berbasis riba, akan membebani rakyat dengan sesuatu yang diharamkan Islam. Riba sudah ditegaskan keharamannya dalam Islam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berkata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. 10, dari keharaman penjajahan asing, meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan mega proyek kepindahan IKN ini karena akan semakin memberikan jalan karpet merah kepada asing dan asing untuk menguasai rakyat dan kaum muslimin. Padahal ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sesuai dalam Al-Quran disebutkan, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Korporatokrasi meminta pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktika sistem sekuler, kapitalisme, demokrasi liberal yang menjadi akar sumbernya tatanan oligarki, persekongkolan jahat kapitalis dan politisi. Segelintir oligarki mencari rente yang diduga kuat mendapatkan paling banyak keuntungan dengan kepindahan ibu kota negara. Bertumbuhnya korupsi secara sistemik dan lahirnya para pemimpin yang meminggirkan peran agama di dalam kehidupan publik. Sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan bahwa afa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsan minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran surat Al-Maidah ayat 5-50. Dan terakhir ke-12, mengajak seluruh komponen dan para tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan dakwah dan jihad sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Wali Songo diteruskan oleh diantaranya Nahdlatul Ulama sesuai yang ada pada Khittah 1926 sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamentasi untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi liberal yang menjadi akar masalah negeri ini. Penegakan dakwah dan jihad
sebagai izul Islam wal muslimin sungguh akan mewujudkan rahmatan lil alamin dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian surat pernyataan dari KKNU yang kami bacakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo, Jawa Timur, 4 Februari 2022. Komite Khitah Nahdlatul Ulama 1926. Ketua Umum Kiai Haji Agus Salahul Am Wahib Hasbullah. Terima kasih Mas Slamet dan untuk semua hadirin semua.